karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib sambil menunggu isya yang Allah muliakan, mari sama-sama kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mampu, dan juga Allah yang maha pengasih. Terkadang kita ragu ketika orang mengalami kesulitan hidup, muncul di hatinya sebuah keraguan, apakah benar Allah itu sayang dengan hambanya? Atau mungkin nanti orang disiksa di hari akhirat bertanya, apakah Allah itu betul-betul sayang dengan hambanya? Baginda Rasulullah suatu ketika menjelaskan ke sahabat bagaimana Allah itu maha penyayang. Dalam sebuah peperangan, maka orang yang kalah ditawanlah. Dalam tawanan perang itu, fa'atau sya'bi wa fihi imra'atun. Dalam tawanan perang itu ada seorang perempuan, seorang ibu. Dan ibu itu baru punya anak kecil. Ketika seorang ibu jauh dari anaknya, nampak anak orang lain, dia pikir anaknya. Dia datangi, dia peluk, dia ciumi. Sampai para sahabat menengok tingkah laku ibu ini. Dan sahabat mencarikan siapa anak ibu ini. Sampai ditemukan dan anaknya diantarkanlah ke ibu yang ditawan ini. Begitu ibu ini mendapatkan anaknya, dia peluk erat anak itu, dia ciumi anak itu, dia susui anak itu. Semua saya perhatikan, perempuan ini menyusui anaknya penuh kasih sayang. Nabi pun bertanya ke sahabat, akanatil tariha ilan nar. Wahai para sahabat, ibu itu yang punya anak itu, kalau seandainya ada api, apakah ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Semua sahabat kompak menjawab, la ya Rasulullah, enggak mungkin ya Nabi. Kenapa kata Nabi? Karena ibu itu sayang sama anaknya. Enggak mungkin ibu itu melemparkan dan tega meletakkan anaknya dalam api. Sambil senyum Nabi menjawab, ketahuilah, kasih sayang Allah melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Artinya bahwa Allah enggak ingin kita ini Allah letakkan dalam neraka Allah. Allah enggak kepingin kita ini Allah siksa, karena Allah maha pengasih. Maka kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini hadis dikatakan oleh Imam At-Tirmizi. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW, sosok yang Allah kirim jadi guru kita, menyampaikan banyak hal tentang kebaikan-kebaikan dunia ini. Kenapa kita mesti beribadah? Kenapa kita mesti taat? Kenapa kita mesti berakhlak mulia? Karena inilah yang nanti mampu menyelamatkan kita, baik dari azab kubur, susahnya hari kebangkitan, dahsyatnya yaumul mahsyar, dan bahkan nanti ketika kita ini disidang di hadapan Allah. Suatu ketika Rasulullah sampaikan sebuah hadis. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya itu ada sebesar biji sawi dari kesombongan, keangkuhan. Orang ada merasa lebih angkuh, sombong, dan seterusnya, maka kata Rasulullah, orang ini tidak akan pernah masuk surga. Sahabat bertanya dalam hadis ini, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang kepingin bajunya itu baru, sandalnya baru, kendaraannya baru, rumahnya baru, apakah bagian dari kesombongan? Nabi menjawab, tidak. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Orang pakai baju-baju yang baru itu keindahan, pakai sandal yang baru itu keindahan, kendaraan yang baru kebutuhan. Maka kata Nabi, itu bukan kesombongan. Lantas Nabi menjelaskan apa itu kesombongan. Al-kibru, kata Nabi, yang pertama batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Tengok keangkuhan Fir'aun, Namrud,
Qarun, Haman. Ini orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Dan gurunya orang-orang ini adalah iblis. Iblis dulu orang yang paling taat. Iblis orang yang paling alim. Namun satu dosa iblis yang sangat dahsyat adalah kesombongan, keangkuhan tadi. Tahu dari mana? Allah sampaikan. Ketika Allah perintahkan iblis berikan penghormatan kepada Adam. Tengok ungkapan Adam, ungkapan iblis ke Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wa ana khairun minhu. Ya Allah, bagaimana saya berikan penghormatan ke Adam alaihissalam? Saya engkau ciptakan dari api dan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Saya, kata iblis, lebih baik dari Adam. Nah, di antara kesombongan itu adalah kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Jamaah, setan ketika nggak mampu menggoda kita berbuat keburukan, kita digoda untuk mencuri, kita nggak mencuri. Kita digoda untuk menengok syahwat lawan diri kita nggak mau. Nah, setan menggoda kita, menghiasi kebaikan-kebaikan kita ini sambil setan katakan, engkaulah yang paling taat, engkaulah yang paling alim, engkaulah yang paling kaya, engkaulah yang bagus keturunannya. Maka muncullah kesombongan itu. Ini yang kedua, gomtun nas. Kata Rasulullah, orang yang sombong, yang angkuh itu adalah orang merasa dia lebih baik dari orang lain. Maka orang seperti ini tidak akan Allah tempatkan di surga Allah. Dan bahkan di hadis yang kita bahas sebelumnya, orang-orang yang sangat mulia di sisi manusia, siapa? Orang yang matinya dalam perang. Mulia, pejuang, pemberani. Orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu sepanjang hidupnya. Dia belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Semua orang muliakan. Itu guru kami, itu ustadz kami, itu tengku kami. Ada orang belajar Quran, mengajarkan Quran, suaranya bagus, setiap saat baca Quran. Dalam pandangan kita sangat mulia. Setiap saat baca kitabullah, setiap saat melantunkan ayat-ayat Allah. Ada orang yang Allah lapangkan rezeki, semua hartanya dia sedekahkan, dia wakafkan, dia infakkan. Namun tengok, semuanya keempat-empatnya ini Allah lemparkan dalam neraka Allah. Kenapa? Berawal tadi merasa bahwa yang baca Quran dia yang paling bagus suaranya, dia kepingin dibilang dia qori. Yang berperang tadi ingin dibilang dia pejuang. Yang mengajarkan ilmu dia kepingin dihormati manusia, dihargai manusia. Dan orang yang tadi menafkahkan hartanya ingin dibilang dia orang yang baik, yang dermawan. Dan kata Allah, semuanya itu kalian dapatkan dunia. Ambillah dunianya. Fasuhiba ilan nar. Allah balikkan posisinya, diseret, wa ulkiya ilan nar, dilemparkan ke neraka. Maka ini Nabi pesankan ke kita. Terkadang perasaan merasa lebih itu ada. Terkadang menolak kebenaran itu sering. Kita pernah berguru ke seseorang dan menganggap bahwa guru kita ini orang yang terbaik, sehingga selain pendapat guru kita ini semua enggak benar. Padahal ayat dibacakan, hadis dibacakan, ini orang menolak. Kami enggak butuh ayat, kami enggak butuh hadis, kami cukup guru kami saja. Ini orang-orang yang angkuh, yang Allah haramkan surga Allah, dan tempat orang ini neraka. Padahal orang taat, betul. Maka mari di awal kesempatan ini kita buang jauh-jauh ini perasaan kita lebih dari orang lain, perasaan kita ini mungkin lebih tinggi jabatannya, lebih kaya mungkin, banyak ilmunya dan seterusnya. Karena ini akan mengantarkan kita ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, kita ambil beberapa saat dalam kesempatan ini. Di antara fase yang pernah kita bahas, setelah kita ini dibangkitkan atau yaumul ba'as, kita digiring ke padang mahsyar, dan bagaimana kondisi umat di padang mahsyar kita bahas juga. Dan malam hari ini suatu yang sangat pokok dari fase hari kiamat itu adalah itu namanya yaumul hisab. Hisab dalam bahasa Arab berarti dia menghitung. Nanti ketika Ramadan, menentukan Ramadan kapan, Ramadan dan kapan Idul Fitri, dua cara digunakan dia. Yang pertama ru'yah, menengok bulan. Yang kedua dia hisab, menghitung peredaran bulan, disebut dengan hisab. Metode menghitungnya disebut dengan hisab namanya. Maka yaumul hisab ini hari penghitungan. Pertanyaannya, apa yang dihitung? Bagaimana kondisi yaumul mahsyar itu atau yaumul hisab itu? Baik, untuk lebih singkatnya,
Ini antum boleh terus bertanya, kita bebas pertanyaannya. Yang mampu dijawab, yang tidak kita pending untuk sampai dijawab ke pertemuan selanjutnya. Baik, ini yaumul hisab. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum kita masuk ke fase yaumul mizan, ditimbang kebaikan dan keburukan, maka fase sebelum itu ada namanya dia yaumul hisab. Yaumul hisab ini mudah kita pahami, kita gambarkan seperti pengadilan. Antum lihat pengadilan, di sana ada pengadilnya, siapa? Hakim. Di sana ada saksi-saksinya. Di sana ada juga ini terdakwa, siapa? Kita. Dan juga ada yang didakwakan, apa saja yang didakwakan. Maka ibarat singkat dipahami, kita nggak pernah mampir ke yaumul hisab ini. Yang pernah kita lihat adalah orang di pengadilan. Maka yaumul hisab ini itu ibaratnya adalah kita masuk ke pengadilan Allah. Maka pertanyaan yang pertama, siapa hakimnya? Kalau hakim dunia ini, ada kemungkinan hakim itu disogok. Dan bahkan yang duduk di Mahkamah Agung sekalipun dapatnya. Namun hakim kita nanti di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil. Bahkan banyak ayat menyampaikan, wala yazlimu rabbuka ahada. Allah enggak akan pernah menzalimi seseorang pun. Di ayat yang lain, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi walaupun sekecil biji sawi pun. Maka pengadilan kita nanti di yaumul hisab, siapa hakimnya? Langsung Allah Subhanahu wa taala, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha tahu, baik yang nampak maupun tidak nampak. Yang pertama. Yang kedua, dalam persidangan nanti juga ada dia adalah yang aman kita. Setiap kita ini tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Kita akan diaudit, kita akan diperiksa hanya amalan perbuatan kita. Dosa orang lain tidak akan mengalir ke kita. Apakah dosa anak mengalir ke ayahnya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang hamba berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Namun jikalau ada orang ajarkan orang lain keburukan, orang yang mengamalkan keburukan itu berdosa, dan juga orang yang mengajarkan ini mendapatkan dosanya juga tanpa mengurangi dosa orang-orang yang berbuat buruk itu. Contoh, antum ajarkan kawannya itu mencuri harta orang sampai kawannya lihai mencuri. Nah, ketika kawannya itu mencuri, dia punya dosa mencuri dan antum juga punya dosa karena antum ajarkan keburukan. Nabi sampaikan sebuah hadis, man sanna sunnatan sayyi'ah walahu wizrun wa wizrun man allamaha. Orang yang ajarkan keburukan tadi, dilakukan keburukan itu, nah orang yang melakukan berdosa dan dosanya juga mengalir ke kita. Namun sebaliknya, man sanna sunnatan hasanah, yang ajarkan kebaikan-kebaikan, antum ajarkan anak-anak baca Quran. Ketika anak itu bisa baca Quran, dia baca Quran, pahalanya mengalir ke antum. Kita ajarkan orang ilmu kebaikan, dan ilmu itu diamalkan, dia dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Inilah yang disebut dengan pahala yang mengalir. Maka nanti di pengadilan Allah ini kita tidak menanggung dosa orang lain. Di poin yang ketiga, pengadilan kita juga nanti itu kita diperintahkan untuk menengok catatan amalan kita. Apa yang akan Allah periksa, Allah nampakkan. Nih, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 13 itu Allah abadikan, wa kulla insanin azamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap catatan kita ini, baik keburukan yang pernah kita lakukan, kebaikan yang pernah kita amalkan, catatan itu semuanya digantungkan di leher kita. Setelah itu, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, dan kitab itu terbuka. Nah, perintah Allah, iqra kitabaka, bacalah catatan amalan-amalan kalian. Wa kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Kata Allah, cukup engkau yang akan menengok amal-amalmu. Artinya Allah enggak buat-buat masalah lain. Yang akan ditanya Allah sudah Allah catat, dinampakkan ke kita. Nih, silakan baca. Berarti poin yang ketiga ini,
Perbuatan kita, amalan kita semasa hidup ini Allah catat dalam catatan Allah yang tidak kurang sedikit pun. Kenapa? Karena Allah punya ajudan yang sangat setia. Siapa? Malaikat. Nah, dalam persidangan ini Allah saksikan, Allah hadirkan para saksi ini. Di poin keempat, Allah hadirkan para saksi. Kalau dunia ini ada orang terdakwa, saksi dihadirkan 2, 3. Ini yang pertama, saksi yang Allah berikan di yaumul hisab itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berikan An-Nisa, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah menjadi saksi untuk segala sesuatu. Saksi pertama Allah. Saksi yang kedua, para rasul. Allah kirim rasul. Rasul sampaikan apa yang perintah Allah, Rasul sekaligus menjadi saksi nanti di yaumul hisab. Itu bunyi ayat surah An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sahabat Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, Nabi mendengar, Nabi penuh dengan air mata karena beliau menjadi saksi dari umatnya ini. Saksi yang keempat, yang ketiga berarti, tadi pertama Allah, yang kedua ini Rasul, yang ketiga saksi Allah adalah ini para malaikat. Malaikat saksi nanti di yaumul hisab. Juga banyak ayat menyampaikan itu. Yang keempat, umat Muhammad. Kita-kita ini. Ketika Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kami jadikan kalian, kata Allah, ini umat pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi umat manusia. Nanti ketika Allah bertanya ke umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya? Kenapa tidak? Nah, umat Nabi Nuh akan jawab, tidak pernah. Nanti Allah datangkan umat Nabi Muhammad. Betulkah Nabi Nuh menyampaikan amanah? Semua umat Nabi Muhammad menyampaikan. Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya. Tahu dari mana? Rasulullah menyampaikan ke kami dan kami percaya. Maka semua kita ini umat Nabi Muhammad, kelebihan kita apa? Menjadi saksi untuk semua umat lainnya. Setelah malaikat, nabi, nah saksi juga adalah yang nggak dapat kita elakkan ini bumi. Bumi tempat kita tinggal ini menjadi saksi kita. Dalam kebaikan sekaligus dalam keburukan. Kata Allah, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Nanti di yaumul hisab itu bumi ini akan berbicara. Betul, sersan ini syahid dalam perperangan melawan orang-orang non-muslim, menjajah NKRI, memecah belah NKRI, bumi saksinya. Yang terakhir, saksi yang Allah hadirkan adalah yang nggak mungkin juga kita ini berbohong. Sering antum baca ketika antum baca surah Yasin, apa bunyi ayat? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nanti yaumul hisab itu lidah kita ini Allah tutup. Artinya lidah nggak berbicara. Yang berbicara adalah wa tukallimuna aidihim. Tangan-tangan kita ini bersaksi. Betul ya Allah, hambamu ini melantunkan azan, saya menutup telinga. Betul ya Allah, hambamu ini bersedekah, saya saksinya. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita ini juga bersaksi. Saya, kata kaki, mengantarkan hambamu ya Allah datang ke masjid, dia tak kalah subuh itu. Terus bima kanu yaksibun, kulit kita pun juga bersaksi. Maka ini saksi yang Allah berikan nanti dia mau hisab. Banyak saksi kita, Allah, malaikat, Rasul, umat Rasulullah di antara kita, ya kan? Bumi, tangan, kulit, kaki menjadi saksi kita yang menghisab. Nggak mungkin kita berbohong dan nggak mungkin kita lari dari pengadilan Allah ini. Kaum muslimin, jamaah yang Allah muliakan, bagaimana kita dihisab? Ini penting juga. Nanti dia mau hisab, bagaimana Allah menghisab kita? Yang pertama Allah sampaikan ke kita dalam bunyi ayat, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Orang berbuat satu kebaikan itu dikalikan dia 10 kali lipat. Antum buat sedekah kebaikan misalnya, nah satu kebaikan ini Allah kalikan 10. Sementara satu keburukan, sambungan ayat Allah menjawab, wa man jaa bisai'ah fala yujza illa mislaha. Sementara satu keburukan itu dihitung hanya satu keburukan. Berarti ini penghitungan amalan kita nanti
satu kebaikan dikalikan 10, satu keburukan tetap dihitung dia satu keburukan. Ini cara penghitungan amalan dan dosa. Namun yang paling dahsyat, ada kawan-kawan semua, dosa-dosa orang yang besar, yang kecil, itu Allah hitung kebaikan. Padahal ini orang dosanya banyak, maksiatnya banyak, namun maksiat ini nanti dia mulai hisab, Allah hitung sebagai kebaikan-kebaikan. Siapa orang ini? Orang-orang yang berbuat maksiat dan dia bertaubat. Orang-orang berbuat salah, dia bertaubat. Tak kala dia bertaubat, Allah terima taubat ini, maka dosa-dosa itu menjadi kebaikan-kebaikan. Hadis yang panjang ini menjelaskan, dikatakan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, a'ridu alaihi sigara zunubi. Ya malaikat tampakkan, kata Allah ke malaikat, dosa-dosa dia yang besar yang kecil, dan orang ini musyrik, enggak mungkin lari. Dia mengakui dosa itu. Namun kata Allah, dosa besar yang pernah engkau lakukan karena engkau bertaubat, maka itu menjadi kebaikan-kebaikan. Antum pernah enggak sholat subuh, bertaubatlah. Antum pernah enggak sholat Jumat, bertobatlah. Antum sering enggak sholat, bertobatlah. Dosa-dosa ini nanti dia mulai hisab. Tak kala antum bertaubat, Allah terima taubat ini, maka dosa ini menjadi kebaikan-kebaikan, memperberat timbangan kebaikan kita. Ini keutamaan orang-orang yang bertaubat. Maka hadis menjelaskan, kullu bani adam khata'un. Setiap kita ini tanpa terkecuali, saya, antum semuanya, kita pernah berdosa, dan mungkin juga hari ini kita masih lakukan dosa. Namun kata Rasulullah, wa khairu khata'ina tawabun, sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Maka wattabi'i sayyi'ah wal hasanah tamhuha, setiap pernah berbuat kesalahan ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Maka di antara orang ketika mau meninggal dunia, mohon dikembalikan umurnya walaupun sesaat. Apa mau dia lakukan? La'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Allah, panjangkan umur saya sedikit saja. Kita hari ini mungkin gak merasa nikmatnya besar umur kita ini. Ketika ada pengajian di Yonzipur malam Jumat ini, alah, kan masih ada malam Jumat depan. Datang lagi malam Jumat depan, kan masih ada depannya lagi. Akhirnya orang ini gak pernah hadir sampai akhirnya ajal menjemput dia. Nah, ketika orang mau meninggal, Al-Quran abadikan surah Al-Mu'minah ayat 100 itu, irji'uni, kembalikan saya. Kalau Allah kembalikan, la'alli a'mal salihan fima taraktu, saya belum bertaubat ya Allah, saya akan bertaubat. Maka permohonan waktu yang singkat untuk apa? Dia akan bertaubat. Maka taubat tidak akan Allah terima lagi ketika ruh itu sampai ke hulkum nih, tenggorokan. Kisah ini Fir'aun. Begitu Fir'aun tenggelam dalam laut, dia mengakui Allahnya Nabi Musa alaihissalam. Namun taubat Fir'aun tidak Allah terima lagi. Kenapa? Karena ajalnya sampai di tenggorokan. Maka ini keutamaan orang-orang yang bertaubat. Mari kita sering-sering bertaubat. Antum lakukan apa? Bertaubat, mengakui dosa-dosa kita ini, dan amalkan sholat sunnah taubat. Nah, itu sholatnya 2 rakaat. Niatnya kalau antum mau niat, nawaitu an usalliya sunnata taubah raka'ataini mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah, sengaja saya tunaikan sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Perbanyak sholat sunat taubat. Kenapa mesti perbanyak? Karena kita nggak tahu yang mana yang Allah terima. Ini di poin kita yang berbuat dosa dan dia Allah terima ampunannya, dan Allah jadikan keburukan-keburukan kita ini kebaikan. Baik, sebelum kita pindah ke pertanyaan, sedikit lagi. Ini apa yang akan Allah hisab? Nah, ini penting. Masuk kita yaumul hisab. Apa yang Allah hisab? Yang pertama yang Allah hisab adalah perbuatan kita. Yang kedua yang Allah hisab adalah kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita dapatkan. Nah, ketika Allah menghisab perbuatan kita yang pertama, itu dalam Al-Quran diabadikan. Ketika orang akan dihisab perbuatannya, wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladzi kuntum taz'amun. Dulu kita mengandalkan, saya kebal senjata, pakai jimat, saya tidak
bisa dimakan api pakai jimat. Nah, di yaumul hisab kata Allah, panggil tuh jimat-jimat kamu itu. Apakah jimat kamu itu mampu menolong apa tidak? Orang yang menyembah berhala, jika Allah abadikan, ma kuntum ta'budun min dunillah. Orang meyakini bahwa pohon ini menghadirkan manfaat, kuburan-kuburan ini memberikan dia manfaat. Di yaumul hisab, yang pertama Allah tanya kita ini, nah tanya tuh, zat-zat atau benda-benda yang kalian sembah, mampu nggak menolong hari ini? Yang kedua, masih amalan kita juga adalah, ini janji yang pernah kita ucapkan, baik janji sesama manusia maupun janji kepada Allah. Kenapa? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kalau berjanji tepatilah janji itu. Kenapa? Karena janji itu Allah akan tanya. Perbuatan yang ketiga yang Allah juga akan tanya kita adalah, ini Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita hati. Mata, telinga, Allah akan tanya. Bunyi ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Ini mata Allah berikan. Mata yang Allah berikan kamu gunakan untuk apa? As-sam'a, telinga Allah berikan. Telinga yang ini kamu gunakan untuk apa? Pernah enggak telinga ini mendengarkan dan membaca Quran? Pernah enggak mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran? Pernah enggak telinga ini digunakan mendengarkan tausiah dan seterusnya? Sampai hati kita pun juga Allah akan tanya. Ini perbuatan. Selanjutnya, yang Allah tanya juga adalah kenikmatan yang pernah kita dapatkan dunia ini. Itu bunyi ayatnya, summa tus'aluna yauma idzin anin naim. Kalian kata Allah akan kami hisab nanti tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah diperoleh. Di antara kenikmatan pertama, Allah berikan kita waktu. Maka bunyi hadisnya itu setelah menjelaskan apa saja kenikmatannya. An umrihi fi ma'afna. Waktu hidup ini yang Allah berikan kemana dihabiskan? Saya ya Allah, saya habiskan ini tidur aja, aneh, ya kan? Tidur aja. Maka Allah akan tanya, kenapa kamu ini hidup saya berikan untuk tidur aja, enggak dengarkan, padahal diberikan mata, diberikan telinga. Ini tentang waktu yang Allah berikan. Yang kedua, wa an syababihi, waktu mudanya. Kenapa waktu muda yang Allah hisab? Karena waktu muda ini kita kuat. Orang kalau udah tua udah lemah dia. Lututnya lemah, mata pun mulai lemah, telinga pun mulai budek. Nah, masa muda. Yang ketiga, hartanya. Ini hartanya. Orang diberikan harta ini nikmat. Dengan harta dia bisa beli kereta, dia bisa beli baju, dia bisa beli ini, beli HP seterusnya. Maka hartanya dua pertanyaan. Mimma iktasaba, dari mana didapatkan? Wa fima anfaqa, kemana harta itu dibelanjakan? Nanti kawan-kawan, saya akan minggu yang lalu ada kawan tetangga saya. Saya kenapa? Datang ke rumah saya dan ajak saya keluar. Ikutlah dia. Nah, sampai di sebuah tempat, nampakkanlah Ustaz, saya perlu antum malam hari ini. Saran antum. Kenapa saya bilang? Saya Ustaz mau beli mobil Lamborghini. Tampakinlah, ini Ustaz, warnanya putih. Ini udah dicek, barang Jakarta Ustaz. Berapa harganya? Saya bilang. Harganya Ustaz 6,9 miliar. Itu apa pajaknya? Itu pajak kami hitung Ustaz, satu tahunnya 689 pajaknya. Wah, ini orang ini gila nih orang. Pajak aja nih setiap tahun 689 juta. Kalau boleh tahu nih untuk apa sih mobil Lamborghini-nya? Kata dia, saya buka usaha Ustaz. Nanti tiap minggu ada orang yang menikah, antar linto baru, darah baru, disewain mobilnya. Disewain, harganya katanya 4 sampai 5 juta. Nah, gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Ya siapa nggak boleh? Uang kamu, saya bilang. Kamu yang beli. Kamu begini. Pernah nggak mandi di pantai? Ustaz ini gimana? Ditanya tentang beli mobil, kok mandi ke pantai bilangnya. Ya dulu saya bilang, pernah mandi di pantai? Pernah kata dia. Orang kalau mandi di pantai itu ada dia arah ke tengah laut, garis itu ditarik benang atau tali, ditulis dia danger, bahaya. Nah orang kalau mandi di pantai itu saya bilang nggak boleh melewati garis itu. Dia lewati garis itu, siap-siap tenggelam. Nah, begitupun dengan harta. Silakan.
Allah berikan lapangan rezeki, namun ada batasan. Batasan yang pertama yang nggak boleh adalah ini tabzir. Apa tabzir? Menggunakan harta itu ya berpoya-poya di jalan yang tidak Allah ridhoi. Orang punya harta dia gunakan berjudi misalnya. Ini tabzir. Yang kedua, batasannya adalah israf. Apa israf? Menggunakan lebih dari kebutuhan. Dan maaf, bapak saya udah punya Pajero, udah punya Civic, udah punya CRV. Kami punya apa-apa malahan. Menurut kami, Pajero, Civic, CRV udah mewah kali. Menurut kami. Lihatlah saya bilang, masih banyak orang lain nggak punya apa-apa. Nah, di poin yang kedua, jika bapak beli juga Lamborghini ini, saya siaplah bapak ini tenggelam. Yang pertama, karena bang pakai Lamborghini, orang beranggap bahwa pada orang kaya raya rumahnya disantron perampok ini. Oke lah, ini cuma uang. Kalau anaknya, istrinya, dimikir. Nah, kemarin jumpa sama saya tanya, gimana mobil Lamborghini-nya? Nggak jadi Ustaz, kayak antum bilang. Nah, ini batas tadi. Dalam harta itu batasannya dua tadi. Nggak boleh tabzir dan nggak boleh israf. Ketika antum makan, ini kan biasa kita undangan walimah, banyak hidangan ini. Nah, pas mau makan walimah itu kayaknya semuanya enak ini, nasinya bubung semua, penuh piringnya. Pas antum makan hanya setengah, setengahnya lagi antum buang. Ini israf, nggak boleh. Tengok Rasulullah ajarkan bagaimana Nabi makan. Seorang anak datang ke Nabi, Nabi ajarkan, ya gulam, samillah. Kalau mau makan, bacalah bismillah. Ini sunnah Nabi. Antum yang makan gak baca bismillah, maka ini antum makan bersama Mr. Dasim namanya. Siapa Dasim itu? Itulah syaitan yang makan bersama antum. Nasinya banyak habis, tapi gak kenyang. Yang kedua, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Biasakan, makan, minum tangan kanan. Dan ketiga, Nabi ajarkan wakul mimma yalik. Kalau makan ini berjamaah tadi, ambillah yang dekat dengan kamu. Ini cara makan. Nabi makan, apakah semua jari Nabi? Tidak. Nabi menggunakan 3 jari. Ini 3 jari. Nabi setelah makan, semua makanan di piring beliau, semua habis, bersih piring beliau. Dan Nabi menjilati jari jemari beliau. Ketika sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau menjilati jarimu? Kata Rasulullah, makanan ini berkah. Saya nggak tahu nasi yang mana atau makanan yang mana yang mendapat keberkahan. Apakah yang sudah saya makan atau terjadi makanan yang sisa di tangan saya ini. Dan bahkan yang jatuh dari piring Nabi, Nabi ambil. Nabi khawatir, bisa jadi yang jatuh itulah yang makanan bawa berkah tadi. Nah, kita kan nengok orang menjilati jarinya kayak jijik. Lah, Nabi ajarkan ini, bersih. Baru Nabi basuh tangan. Ya, ini jamaah tadi tentang kenikmatan yang Allah akan tanya kita nanti, ya. Tadi 4 dan Nabi jelaskan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta antus ala an arba'in, tentang waktu yang Allah berikan umur ini, tentang hartanya, tentang yang terakhir ini an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya kemana dia amalkan. Udah tahu salat itu wajib, apakah dia salat atau tidak? Udah tahu menfitnah itu nggak boleh, apakah dia tinggalkan fitnah itu atau tidak? Maka ini Allah akan tanya tentang ilmu kita, apa yang kita lakukan dengan ilmu kita. Inilah gambaran singkat tentang yaumul hisab yang akan dihadapi oleh semua umat manusia, termasuk kelompok jin juga. Baik, dokternya udah sedikit ini kita masuk pertanyaan, salah nggak lama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, apa benar penyebab azab kubur salah satunya karena air kencing, basuh kemaluan tidak bersih? Betul. Rasulullah dengan sahabat lagi jalan dan Rasulullah mendengar. Nah, ini kelebihan Nabi. Kelebihan Rasulullah adalah Rasul mampu menengok jin, Rasul mampu juga menengok bagaimana suara azab kubur. Tak Rasulullah lewat dengan sahabat, maka orang di alam kubur ini disiksa. Nabi ambillah pelepah kurma dan Nabi cucukkan ini di 2 kuburan itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, fa inna ahla qabri yu'adzabani, 2 penghuni kubur ini Allah siksa. Al-wahid, nah satunya kubur itu orang yang kencing dia tidak istinja, dia tidak membersihkan kemaluannya. Ustaz, kami lagi di gunung nih Ustaz, ada air, ambillah daun-daun itu, lap dengan daun-daun itu. Yang perhatikan nanti daunnya ada ulat bulu enggak?
Kalau masalah juga gitu. Ini namanya istinja namanya. Nah kalau nggak ada daun-daun, ada batu. Ya, pastikan juga batu bukan kotoran. Nabi pernah ketika istinja minta 3 batu, 1 batu itulah kotoran unta yang kering. Nabi menolak, minta diganti. Artinya bahwa untuk istinja nggak boleh juga zat yang bernajis pakai batu. Ini jikalau tidak ada air. Ya, Ustadz, di mana cara mandi wajib yang sunnah? Ya, ini perlu nih. Kenapa perlu? Saya pengajian di kantor camat Indapuri. Saya pikir kenapa? Habis pengajian saya mau pulang. Saya naik mobil, ada satu apa-apa kejar mobil saya. Saya pikir kenapa? Masuk mobil saya dia. Hanya minta tanya bagaimana cara mandi wajib. Bapak nih, saya jelaskan lah. Nah, saya tanya, Pak, berapa anaknya? Udah 3 Ustaz. Nah, udah 3 anaknya nggak tahu cara mandi wajib. Terlalu, ya kan? Iya, ini Nabi menjelaskan cara kita mandi wajib yang sunnah. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah idza arada ayaghtasila, Nabi tak kala mau mandi wajib. Yang pertama yang beliau amalkan adalah wa ghasala yadayhi. Nabi membersihkan tangan beliau. Berapa kali? Salah samarat. Yang kedua, Nabi membersihkan seputar kemaluannya dan duburnya. Bersihkan seputar kemaluan dan dubur. Yang ketiga, wahafanat. Nabi ambillah air dengan tangan beliau dan dibawa ke kepala beliau. Dan Nabi mengusap-usap air itu, ya, sampai air sampai ke urat rambutnya. Berapa kali? 3 kali. Ini kan hafnah namanya. Apa namanya ini bahasa Indonesianya? Apa Kisan? Hah? Ya pokoknya ini air, ambil ini air, taruh kepalanya. Ya, ini, ya kan 3 kali. Setelah itu Nabi berwudu. Maka ini semua mazhab tanpa khilaf menempatkan berwudu sebelum mandi wajib itu sunnah. Nah baru Rasulullah afadal ma'a ala jasadihi, mengalirkan air ke sekujur tubuh beliau. Dan terakhir Nabi menutup wa ghassala rijlaihi, Nabi menutup, mencuci kaki beliau. Artinya Nabi tidak berwudu lagi. Namun nanti begini, sunnahnya begitu. Setelah mandi tadi berwudu sudah di awal, maka dia ketika selesai mandi enggak berwudu lagi. Namun di antara hal yang membatalkan wudu adalah telapak tangan kita ini menyentuh kemaluan. Ketika antum mandi, mungkin taruh sabun tadi, nah kemaluannya tersentuh lagi dengan telapak tangannya. Artinya wudu awal itu batal. Nah setelah mandi ambil wudu lagi. Namun Nabi kenapa enggak berwudu lagi setelah mandi wajib tadi? Nabi sudah bersihkan sejak awal kemaluan beliau dan juga dubur beliau. Nah pas mandinya beliau enggak lagi menggosok kemaluannya. Inilah cara mandi wajib yang sunnah. Yang pertama, yang kedua, cara mandi wajib yang dianggap cukup. Ustaz, dalam hadis ini enggak ada niatnya kok. Apakah ada niat? Ya betul. Niat ini dalam hadis lain. Innamal a'malu binniyat. Nah, ambil niatnya itu mandi wajib, ya, tak kala antum mau berwudu itu. Itu niatnya. Niat dalam 4 mazhab dalam hati, hanya saja Imam Syafi'i mengatakan melafadzkan liyusa'ida al-qalb. Lidah membantu hati. Namun tadi kita bilang bahwa niat itu tempatnya tadi hati, yang diukur di hati. Ini cara kita mandi wajib. Terima kasih yang udah balik ini. Nah nanti kalau mandilah. Mandi wajibnya yang sunnah. Ustadz, apakah boleh salat subuh ketika sudah fajar? Alasannya ketiduran. Ya. Ini yang disebut dengan mengqadha salat. Apa mengqadha itu? Menunaikan salat bukan pada waktunya. Tidak mengqadha namanya. Contoh, antum wajib puasa Ramadan. Karena sakit Ramadan antum nggak berpuasa, mengganti lain waktu. Nah, itu disebut dengan yang mengqadha puasa Ramadan. Nah, orang-orang yang tertidur, hadisnya man nasiya an salatin aw nama anha falisalliha mata zakaroha. Orang-orang yang lupa dan tertidur, maka hendaklah dia salat ketika dia bangun. Ini orang tertidur, ya kan? Sampai dia bangunnya jam 7 atau setengah 7. Waktu subuh sudah berakhir nih. Nah, wudu terus dan salat. Bahkan ini hadis diperkuat ketika Rasulullah perang
pulang dari perang para sahabat, dan di malam hari itu Rasul nggak mau tidur. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, udah antum tidur aja, saya jaga. Dan besok pagi kata Bilal, saya bangunkan. Namun juga di pagi hari itu Bilal tak kalah mau subuh nyender ke perlengkapan barang perang, beliau pun tertidur. Rasulullah dan para sahabat bangun tak kalah matahari sudah naik. Artinya hilang waktu subuh. Nabi perintahkan Bilal untuk azan, sahabat lainnya berwudu, dan bahkan Nabi perintahkan juga tunaikan salat sunnah qobliyah, subuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, Nabi pimpinlah subuh itu tak kalah matahari naik, jamaah di belakang para sahabat. Setelah salat, para sahabat ini ribut. Apa ributnya? Ini sah enggak? Ini sah enggak? Nabi berbalik ke para sahabat, kata Nabi, ana nabiyukum, saya nabi kalian. Nabi ajarkan. Maka ini salat boleh orang yang ketiduran. Yang enggak boleh apa ini? Ini yang sengaja tidur. Ketika azan berkumandang udah bangun dia. Dengar dia suara azan, alah tambah dikit lagi. Nah, nambah lagi, ini masalahnya ini. Bangunnya baru jam 7 bangunnya. Padahal subuh dengar tadi. Ya, ini yang masalah. Ustaz, kapan terakhir membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Apakah sebelum sholat Jumat atau sebelum maghrib? Jawaban yang benar sebelum maghrib. Ada sini nih. Jadi baca surat Kahfi itu kapan? Ini sebelum maghrib. Kenapa? Dalam sanah Qamariyah atau hitungan bulan Qamariyah ini perpindahan waktu adalah ketika sholat maghrib itu. Maka hari maghrib, hari Jumat sebelum maghrib masih dihitung Jumat dia. Nah, sudah maghrib, Jumat ada maghrib. Nah, habis maghrib itu sudah masuk Sabtu dia, nggak Jumat lagi. Maka terakhir ini sunnah baca surah Kahfi ini pada Jumat, ini pada sore hari sebelum maghrib. Ustaz, di waktu kapan, jam berapa kita bisa sholat taubat? Ya, bagus. Ini sunnah taubat tidak ada waktu yang khusus. Antum boleh lakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Kapan? Setelah subuh. Yang kedua pas matahari di atas ubun-ubun kita. Yang ketiga setelah asar. Nah, sisanya silakan antum ambil kapan saja untuk sholat sunat taubat. Namun indahnya orang ambil malam hari di pertigaan malam atau 2/3 malam, sholat di waktu ini yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat. Tak kalah Rasulullah hijrah ke Madinah, tengok hadis yang pertama muncul ketika hijrah sampai di Madinah itu harus sampaikan, kata Rasulullah, absyus salam, sampaikanlah salam di antara kalian. Wa at'imu ta'am, berbagilah makanan. Wasilu bil arham, sambunglah silaturahmi. Nah, terakhir wasallu bil laili wan nasu niyam, ambillah salat di malam hari. Maka ada baiknya kita ambil di 2/3 malam. Jam 3 malam itu ambil. Ketika hening itu antum menangislah. Antum enggak usah tampakkan antum menangis di depan manusia, menangis di hadapan Allah. Akuilah, ya Allah, saya pernah pacaran. Ketika saya pacaran terpegang tangannya, ya Allah, saya berdosa, ampun dosa saya, ya Allah. Ya Allah, saya banyak meninggalkan salatmu, ya Allah, ampun saya, ya Allah. Dan seterusnya. Ya Allah, saya hari ini masih ambil ini kredit bank, ya Allah. Besar itu. Bertobatlah. Ya. Baik, yang terakhir, izin Ustaz ya, hukum khutbah kedua salat Jumat menggunakan selain bahasa Arab atau campuran bahasa Arab dengan selain bahasa Indonesia. Ya baik, ini kita ambil bab khusus nanti. Karena panjang bahasanya ini. Pendapat mengatakan nggak boleh dengan bahasa lain. Pendapat mengatakan boleh dengan menggunakan bahasa lain. Apa dalilnya? Maka kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.